menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat untuk seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai kemudian disup kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, dan para tabiin dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapak sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Maka tidak ada suatu penyakit yang kemudian seseorang terjangkit penyakit tersebut kemudian tidak ada obatnya, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'anzalul dain ila anzalus shifa. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika memberikan penjelasan hadis ini dalam bukunya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahwasanya termasuk penyakit yang sulit ditemukan obatnya, penyakit yang belum ditemukan obatnya oleh para pengobat, entah itu timur entah itu barat. Ya, artinya Allah sudah turunkan. Adapun turunnya obat ini dengan berbagai macam cara. Ada kalanya di sepertiga malam terakhir, ya Allah angkat dosa, Allah kabulkan doa hambanya, kemudian Allah turunkan obat. Demikian kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga ada kalanya Allah turunkan obat bersamaan dengan turunnya air hujan. Ya. Maka artinya di sini tidak ada penyakit yang kemudian disimpan obatnya. Allah tetap turunkan obatnya. Akan tetapi kata Imam Ahmad dalam musnadnya, alimahu man alimah wa jahilu man jahilah. Yang Allah beri pengetahuan kepada dia maka dia akan tahu, dan yang tidak diberi pengetahuan maka tidak tahu. Di antara penyakit yang sering menjangkiti masyarakat Indonesia pada umumnya, ini penyakit lembab sebagaimana negerinya. Lembab itu merupakan timbunan yang kemudian menimbulkan rasa nyeri, dan sering sekali kita sering mendengar keluhan nyeri di persendian atau orang bilang asam urat, atau sejenisnya seperti rematik dan seterusnya, yang menyebabkan seseorang melipat lututnya pun tidak bisa, sholat pun kesulitan. Ini banyak hal yang seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini, nyeri lutut, ya, kemudian nyeri persendian, kemudian diderita oleh masyarakat. Dan dewasa ini merupakan sebuah keumuman, seringnya demikian. Ini karena adanya timbunan lembab yang ada. Kalau kita mengambil kaidah dari Irkun Nasa, penjelasan penyebab penyakit Irkun Nasa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, adanya cairan lembab yang kemudian terkena angin kering, kemudian menghambat sirkulasi energi vital dan darah, ya, dan pada daerah-daerah tertentu yang terjadi stuck, maka akan menyebabkan nyeri, ya, atau susah untuk dilipat pada persendian-persendian tersebut. Maka Allah pun turunkan obatnya. Penyakit yang demikian pun tetap saja Allah turunkan obatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak menggunakan beberapa bahan obat yang dari buah-buahan untuk mengatasi penyakit asam urat. Di sini kita menggunakan ada tomat, ada jeruk, kemudian ada nanas, ada juga jeruk nipis, ada jeruk lemon dan jeruk medan. Ya. Dan kita menggunakan nanas secukupnya. Nanti kita gunakan nanas secukupnya, kemudian kita
airnya kita pakai air jeruk, nanti kita juga tambah madu. Ya. Kita gunakan airnya adalah air jeruk. Saya ambil, kita buat air dulu, air jeruk dulu. Saya bikin air jeruk dulu. Kita ambil kurang lebih sekitar 75 mili. Kita ambil jeruk itu sekitar 75 mili. Bagi yang tidak menggunakan air biasa pun boleh, tetapi jeruk ini, diantaranya jeruk Medan, itu lebih segar. Ya, ini airnya, ini sekitar 75 mili. Ya. Kemudian boleh ditambah dengan air jeruk nipis. Kita nggak usah pakai lemon, boleh pakai lemon, boleh pakai jeruk nipis. Kita ambil airnya. Kalau yang suka jeruk nipis maka pakai jeruk nipis, yang pakai lemon juga boleh gunakan lemon. Kemudian kita ambil tomat, 1 buah tomat. Kemudian kita masukkan tomat ini. Kemudian kita tambah nanas cukupnya. Ya. Kita potong-potong nanas, kemudian nanas cukupnya. Kalau kurang airnya maka kita boleh tambahkan air biasa atau air jeruk. Kemudian kita blender. Kemudian baru kita tambahkan madu secukupnya, kira-kira saja. Kita tambahkan madu sesuai selera. Bagi yang suka manis maka boleh perbanyak madunya. Bagi yang tidak maka boleh dikurangi. Madu boleh diganti dengan gula aren atau boleh diganti dengan gula batu. Kita giling sampai halus. Nah ini kita mengatasi asam urat ini dengan menggunakan jus. Artinya minuman yang segar tetapi bisa digunakan untuk mengatasi gangguan asam urat. Setelah halus baru kemudian kita tuang, baru kita angkat dan kita tuang. Nah, ini adalah formula yang kita buat dari 1 buah tomat, kemudian nanas secukupnya, sesuai selera tentunya nanasnya, kemudian 2 buah jeruk Medan, 1 buah jeruk nipis digunakan untuk mengatasi gangguan nyeri sendi. Saya perinci bagaimana kerja secara klasik dari formula ini, ramuan ini. Adapun nanas ini memiliki sifat yang sejuk manis. Manisnya nanas ini menyeimbangkan antara haroro dan rutubah, mempertahankan agar haroro tidak berlebih, panasnya tidak berlebih, dan rutubahnya, cairan juga tidak berlebih, artinya rutubahnya pun tidak berlebih, sehingga mencegah terjadinya penumpukan balgam
Dan nyeri itu dikarenakan adanya timbunan atau penumpukan balgam. Dan nanas ini menyeimbangkan agar tidak terlalu berlebih balgam, makanya sering digunakan untuk menurunkan kolesterol, lemak gitu ya. Saya menurunkan kolesterol, lemak ya, bagi orang diet seringnya menurunkan lemak gitu, karena dia menyeimbangkan, mencegah pembentukan balgam terlalu banyak, sehingga dia menyeimbangkan antara haroro dan rutubah, dan mencegah timbulnya kelebihan rutubah atau kelebihan haroro. Ini menyejukkan, penghilangan rasa nyeri. Kemudian jeruk nipis ini memiliki rasa yang asam, ya. Bahkan ada yang bilang ya jeruk ya asam. Jeruk nipis ini memiliki rasa yang asam, ya. Kemudian sifat yang dingin. Dan ini juga memupuk nutrisi esensi pada tulang ginjal, terutama pada bagian tulang, sehingga dia menguatkan tulang dan membebaskan kekurangan seseorang itu, kekurangan sumsum atau persendian, timbunan persendian dikarenakan kurangnya pelumas atau kurangnya sumsum. Adapun tomat ini memiliki rasa yang manis, sedikit asam, sehingga dia menguatkan limpa dan lambung, sehingga memacu timbulnya sistem pencernaan yang bagus, agar transmisi dari makanan menjadi saripati makanan, dan dari saripati makanan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan dia menguatkan limpa, meningkatkan nafsu makan, kemudian memperkuat produksi esensi yang ada pada tubuh kita. Entah itu produksi, mempercepat produksi darah, mempercepat produksi sumsum, ya, seperti untuk mengatasi gangguan asam urat ini. Ya, adapun jeruk manis ini digunakan sebagai bahan pengharmonis di antara bahan obat dan bahan pengharmonis antara obat dengan tubuh kita atau dengan perut kita. Demikian resep sehat dari Dapur Sehat Roja, yakni jus nanas jeruk untuk mengatasi gangguan nyeri sendi atau asam urat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama pakar kesehatan klasik kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Dan kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pembahasan berkaitan dengan mengobati asam urat ya. Bahan-bahannya perasan air jeruk, perasan jeruk nipis, 1 tomat, potongan nanas, madu secukupnya. Baik Sinsi, ada sebagian orang yang mengalami asam urat, kadang kambuh, kemudian kadang hilang, ya sakit nyeri ya biasanya yang dialaminya. Ini apakah memang demikian penyakit ini Sinsi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita
memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan pun kemudian daripada itu maka ini pembahasan yang menarik, pertanyaan juga yang menarik, karena ini kalau boleh dibilang hal yang akrab terjadi ya. Saya teringat akan nasihat dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ya, bahwasanya kaidah pengobatan badan ini ada 3 hal. Yang pertama adalah hifdzus shihah, yang kedua adalah al-himya anil mudi. Hifdzus shihah kalau di dalam pengobatan kolbu disebutkan dalam Ighazatul Lahfan bahwa ini adalah hifdzul quwah, yakni menjalankan perintah Allah dan secara ikhlas, kemudian juga menjalankan perintah Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, ya, mencontoh perintah Nabi-Nya alaihi salatu wasallam ya, untuk menguatkan keimanan kita ya. Sementara al-himya anil mudi adalah menjaga diri dari maksiat untuk menjaga keimanan kita. Di dalam pengobatan badan, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Ighazatul Lahfan juga, dia juga menyebutkan hifdzul quwah di dalam pengobatan kolbu adalah hifdzus shihah di dalam pengobatan badan. Dan ini yakni menjalankan perintah dan larangan, menjalankan nasihat, anjuran yang akan mendatangkan manfaat bagi kesehatan kolbu dan badan. Karena tidak ada artinya ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu yang bermanfaat bagi badannya tetapi tidak bermanfaat bagi kolbunya gitu kan. Itu pula lah yang kemudian disertasinya Syekh Shalih Fauzan tentang makanan. Makanan ini memiliki peran yang sangat penting bagi kita, bahkan tidak sekedar bisa menyebabkan tertolaknya doa permasalahan makanan, akan tetapi juga merubah tabiat. Ya, makanan itu juga merubah tabiat. Ini sebagaimana mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam disertasinya. Ini juga menunjukkan bahwasanya mencari makanan yang cocok buat kita. Makanya tetapi tidak ada juklak atau jas hukum tertentu yang seseorang itu harus makan ini ya. Sarapan ini, makan siang ini, makan malam ini gitu ya. Atau buka ini, sahur ini. Tadinya secara mutlak gitu. Harus kemudian porsinya sekian, itu tidak. Ini pun dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jamil Ulum wal Hikam tentang permasalahan ini. Tidak ada satupun ulama yang kemudian menakar seseorang itu makan itu harus sekian. Walaupun ada orang yang berpendapat yang dimaksud dengan israf adalah setelah kenyang makan lagi atau memakan semua makanan yang kita sukai. Akan tetapi batasan israf itu sendiri apa sepiring apa 2 piring itu kan nggak ada, karena masing-masing orang itu memiliki kebutuhan tertentu. Nah, ketika seseorang bisa menjaga diri dengan cara mengambil sesuatu makanan yang cocok buat kita, oh ini makanan ini cocok buat kita, menjadi energi, menjadi esensi, kemudian menjadi darah gitu kan, menjadi nutrisi, maka orang tersebut harusnya berupaya untuk memakan gitu ya. Adapun yang kedua adalah al-himya dan mudi, menjaga diri dari makanan-makanan yang kalau dimakan akan membuat dirinya sakit. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu salah, tidak tahu, salahnya baik itu tidak tahu atau memang tidak mau tahu. Ya, karena ada yang bilang tidak tahu, ada yang memang tidak mau tahu. Kan kadang-kadang ada orang yang, saya kalau makan udang gatal. Tahu kan dia kan, terus kenapa Anda makan udang? Ya, lupa. Ini kan agak susah juga ini. Kalau dia sendiri tahu, saya tahu kalau makan udang itu gatal. Ada yang bilang lupa, ada yang bilang kepengen gitu ya. Mungkin kalau kepengen lebih jujur dari lupa kali ya. Ya, karena lupa itu kan nggak mungkin. Sudah jelas dia tahu kok. Kemudian ada juga yang mengatakan, saya kalau makan bayam, asam urat saya kambuh. Saya kalau makan kol
itu nyeri kaki saya kambuh. Itu juga terjadi pada beberapa orang seperti itu. Dan yang menjadi permasalahan adalah orang tersebut mengulangi, ya kan? Nah ini masuk kategori alhimiyah, tidak masuk kategori hibdus siha. Artinya dia sudah tahu, ya kan, mana yang dia pantang, dia tidak makan, gitu. Ya, padahal penjagaan badan ini bukan cuma hibdus siha, bukan cuma dapat makanan. Oh ini punya manfaat makan, gitu kan? Ini bayam itu bisa tambah darah, kuat makan. Ini bisa menguatkan badan, menjadi nutrisi makan. Tapi ada juga alhimiyah dan mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau masuk ke dalam tubuh tidak seperti orang lain. Orang lain nggak cocok, gitu kan. Bahkan Nabi SAW pun terkadang nggak cocok dengan makanan yang menurut sebagian kelompok kaum itu baik, kayak misalkan dop, gitu ya. Makan dop itu pasti baik. Dop itu selain obat juga makanan yang luar biasa istimewa. Makanya ketika Nabi SAW datang ke suatu kaum disuguhi dop, itu bukan suguhan yang ecek-ecek, bukan suguhan yang biasa, itu suguhan yang istimewa, gitu kan. Dimana Khalid ibn Walid itu makan sampai kuahnya membasahi janggutnya, itu kan. Dan Rasulullah SAW membiarkan, tapi beliau SAW nggak makan. Artinya ada sesuatu orang yang memang ini namanya makanan, jadi makanya nggak bisa kemudian dihukumi orang itu harus makan ini, orang itu harus makan itu. Artinya kita masing-masing itu, satu rumah pun kadang-kadang kan beda selera, ya kan? Satu rumah beda selera. Ini yang namanya hibdus siha. Jadi hibdus siha itu kita sendiri tahu lah. Kita kalau makan ini itu bisa menjadi esensi bagi kita, bisa menjadi darah, bisa menjadi energi, bisa menjadi tempat bermukimnya energi, bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi gizi, gitu ya. Ada juga yang makan satu keluarga pun beda pantangan, ya. Yang ini yang ini nggak bisa makan udang, yang ini nggak bisa makan nangka, yang ini nggak bisa makan kol, yang ini nggak bisa makan ini, yang macam-macam kan. Itu satu keluarga itu ya. Apalagi satu kaum, itu kan berbeda. Nah sebenarnya kalau kondisi yang seperti itu berarti kan ada kecenderungan timbunan makanan yang pencernaan tersebut itu tidak bisa mencerna makanan tersebut. Contoh kecil misalkan, kita gambaran yang paling kecil ya. Banyak orang yang makan genjer, buang air besarnya masih utuh, gitu kan. Genjer juga. Itu kan berarti nggak semua orang pencernaannya tuh bagus, ya kan. Berarti tubuh ketika nyeri itu kan kalau dalam bahasa klasik itu kan adanya timbunan. Sehingga timbunan itu kalau bahasa yang paling klasik penghayunya itu kan hijab, ada hijab, gitu ya. Jadi ketika ruh itu memiliki haroroh kemudian disampaikan ke jiwa, dari jiwa ke, ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Jauzi di Minhajul Qasidin. Sebenarnya ketika Al-Imam Ibnu Jauzi ini sebenarnya juga mengambil pendapatnya Imam Ghazali sebenarnya di Ihya Ulumuddin. Tapi yang ambil Imam Ghazali, layak beliau mengambil. Kata Imam Ibnu Jauzi bahwasanya dari ruh lah haroroh, kemudian masuk ke jiwa, dari jiwa ke kolbun latifah robaniyah ruhiyah, kemudian baru ke kolbun madah materi, ya. Ini kolbun sanubar, makanya sering diterjemahkan hati sanubari karena sebesar buah sanubar. Kemudian haroroh ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Kalau Al-Imam Ibnu Jauzi memperumpamakan itu seperti siroj, ya kan? Penterjemahan kan berbeda. Kalau dulu kan lampu teplok ya, kalau orang dulu terjemahin. Kalau sekarang ya mungkin sokle atau lampu galaksi gitu kan. Karena nggak mungkin ya diterjemahin, kan semakin lama lampunya semakin terang. Jadi kan kalau dulu kan nggak ada gambaran lampu galaksi, jadi lampu teplok atau ya lentera gitu loh ya. Itu memancar ke seluruh tubuh. Nah, terjadinya asam urat ini itulah penumpukan. Nah, penumpukannya itu karena ada penghalang haroroh dari kolbu yang kemudian masuk ke organ tertentu, organ yang membutuhkan. Ketika ada penghalang, maka organ haroroh tadi tidak masuk, yang seharusnya masuk ke organ, kemudian ke saripati makanan, kemudian menjadi cairan
yang bermanfaat ya, entah itu. Karena purin juga dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita pakai bahasa Western medicine, itu kan ada penumpukan purin. Kan penumpukan kan purinnya juga dibutuhkan. Saya masih ingat penjelasan Landi Lingga itu orang Indonesia yang praktek di Singapura. Praktek jadi beliau pakar gizi. Beliau mengatakan sebenarnya purin itu dibutuhkan oleh tubuh untuk anti kanker, untuk anti kanker, antibody. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan akan susah sekali kalau kita itu harus menghilangkan makanan yang mengandung purin, sementara kita butuh untuk menangkal radikal bebas, mencegah penyakit-penyakit degeneratif abad ini seperti jantung, kanker, sebagainya. Sementara kalau kita makan kebanyakan, timbunan gitu kan, semula tadi, karena dia kebanyakan, jatah haroroh yang dari kolbu ini kan sudah pas begitu, nggak mungkin lebih. Nah, ketika dia masuk, ya, kalau ada kelebihan yang nggak kemasuki, dia akan menjadi timbunan. Misalkan katakanlah 100%, 100% yang diharuskan untuk mendapatkan haroroh, dan haroroh itu menjadi energi vital bagi gizi, nutrisi atau darah. Sementara yang ada itu timbunan yang ada, makanan yang ada itu, saripati yang ada itu ada 200% misalkan. Maka yang 100% kan tetap nggak mendapatkan energi sehingga tidak mengalir, dia mandek di situ, kemudian menjadi tertimbun. Nah, yang 100% oke lah dia bisa jalan. Dia akan menjadi purin yang bermanfaat bagi tubuh. Tapi yang lainnya kan enggak. Persis seperti lemak juga tadi. Lemak juga yang mendapatkan energi dia akan jalan karena manusia itu butuh lemak juga. Darah juga ada yang mandek, ada yang tidak. Yang mandek yang tidak mendapatkan haroroh dari kolbu. Tapi yang mandek ada yang mandek yang tidak mendapatkan haroroh, yang berjalan beredar ke seluruh tubuh adalah yang mendapatkan haroroh gitu ya. Dan dia akan mandek, entah itu darah, entah itu purin gitu ya, entah itu lemak. Kalau dia mandek maka akan menjadi masalah. Nah, apakah memang seperti itu kan pertanyaan tadi gitu ya. Nah, kambuh-kambuhan ini tergantung israfnya tadi, berlebihan apa tidak makanannya. Kembali ke bagaimana dia. Karena yang namanya israf itu bukan kualitas atau kuantitas. Ya. Sing dimaksud israf itu kayak apa sih? Apakah kalau saya makan 2 piring itu israf berlebih? Enggak. Karena ada juga orang yang makan 2 piring itu biasa-biasa saja, baik-baik saja. Artinya masing-masing orang israfnya beda. Ya. Boleh jadi israfnya seseorang itu seperti nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, yakni yang dimaksud dengan israf makan berlebih adalah ketika dia mengkonsumsi makanan sudah kenyang dia nambah lagi gitu ya. Kemudian dia makan lagi, udah kenyang tuh makan, ada apa ya kalau sekarang penutup ya, penutup makanan ya, cemilan lah atau agar-agar atau apalah, itu namanya berlebih. Atau yang kedua pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir, inna minas sarafi an takula kula mastahaita. Yang dimaksud dengan israf atau makan makanan berlebih adalah ketika dia mengkonsumsi semua hidangan yang ada di situ. Dia suka, dia makan. Itu cukup disebut berlebih. Adapun dosis masing-masing orang enggak. Artinya kan kalau begitu apakah kalau saya makan kangkung 1 mangkok bisa dianggap berlebih? Bisa berlebih kalau versi Luqmanul Hakim. Nah, bagaimana kalau saya banyak versi tapi dikit bisa berlebih nggak? Bisa kalau menurut versi Al-Hafidz Ibnu Katsir gitu kan. Artinya di situ kita punya apa ya? Punya mizan, punya timbangan di situ. Boleh jadi secara kuantitas banyaknya, boleh jadi dikarenakan kualitas tadi. Beberapa item yang diambil itu juga bisa berlebih, banyaknya item yang diambil juga bisa berlebih. Satu macam tapi banyak porsi juga bisa berlebih. Dan pas tidaknya sesuai kebutuhan kita. Kalau misalkan kekenyangan tertentu gitu, enggak. Contohnya misalkan seperti yang dicontohkan sahabat Abu Hurairah, kekenyangan susu. Iya, susu, nggak ada masalah. Ya, karena susu itu langsung ke bawah kencing. Ya, tapi kalau kekenyangan itu makanan, mandek dia kan. Kalau masalah kekenyangan susu udah dicontohkan dari sahabat. Itu satu jenis kan, nggak ada yang sahabat kekenyangan susu plus bubur plus daging plus, enggak, yang diceritakan kekenyangan susu. Kekenyangan susu, kekenyangan air itu menjadi nutrisi juga. Jadi
adalah boleh kekenyangan, tapi yang kenyang itu yang mana? Yang kita harus kenyang itu yang mana? Jadi nggak bisa kemudian bukan ada contohnya kita kenyang juga nggak apa-apa. Ya silakan kenyangnya seperti Abu Hurairah gitu. Iya kan? Kenyangnya jangan kenyang itu ya gulai tunjang, ya paru, ya kebab, soto babat itu. Kenyangnya kan ya, ini emang ngawur itu kan. Jadi ya inilah yang kemudian akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Sebenarnya kalau boleh dibilang bukan kambuh, karena pencernaannya yang belum kuat. Ya memang kalau dia apakah bisa sembuh total tanpa kambuh? Ya kalau itu sebuah penyakit kan Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Kalau memang limpahnya kembali normal dan kuat, jadi makan jeruan itu juga dia bisa mencerna gitu. Makan bayam dia bisa mencerna gitu. Makan kol dia bisa mencerna, ya selesai. Karena saya sering uji coba juga. Saya pribadi sering uji coba. Kadang saya gini, ini saya kayaknya pencernanya lagi nggak baik. Saya kalau sayur yang saya paling tidak tahan kan kol. Ini saya lagi nggak baik. Saya nyoba makan kol. Yang ada di bakwan 2 atau 3. Atau saya misalkan bikin soto atau sop ya. Kol kan sop ya. Saya makan banyakin kolnya. Nanti biasanya kalau begini itu kebanyakan ini pencernaan saya lagi nggak bagus. Kan kita pribadi tahu lah pencernaannya nggak bagus, masa nggak tahu sih. Itu kaki nyeri gitu. Kemudian bukan nyeri lagi, kemudian bengkak merah. Bengkak merah, kemudian malam hari itu demam. Jadi bukan cuman orang awam, nanti Shinsei juga bisa begitu. Jangan dikira Shinsei kemudian kebal. Enggak. Shinsei juga manusia itu kan. Dan dia, saya tahu persis. Wah ini kayaknya saya kalau makan kol porsi segini, ini nggak kelebihan ini. Ketika coba ya benar gitu. Tapi ketika kondisi pencernaannya lagi bagus gitu ya, nggak ada masalah gitu. Saya makan 2 porsi dari yang tadi saya makan bengkak, itu nggak masalah. Artinya terkadang saya makan bakwan 1 tuh bisa bengkak, ketika enggak bisa enggak. Jadi tergantung kualitas pencernaan tadi gitu kan. Baik dan tidaknya pencernaan. Dan pencernaan itu kan bergantung kepada kolbu juga. Karena semua organ itu ketika fi qulubi marad, ketika kolbu kita bermasalah, sakit, maka yang akan ditambah ya, yang lainnya akan ngikut gitu. Karena dia semua organ bergantung, dia rajanya, semua organ bergantung kepada dia gitu kan. Nah, kalau ibaratnya lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, banyak pikiran, ini pencernaan turun otomatis. Kan orang yang lagi banyak pikiran, banyak kerjaan kan pola makan pun beda, berubah. Ya kan? Dan yang seperti itu kan pencernaannya mulai lemah. Ya kan? Orang yang namanya pingin pulang kampung, misalkan besok saya pulang kampung, aja malam ini kita nggak bisa tidur, nggak makan aja kayak enak. Lebaran mau pulang kampung aja kadang perasaan tuh udah kayak Pak tahu gitu ya, makan nggak enak, tidur tiada nyenyak gitu ya. Padahal ketika sampai ke rumah biasa-biasa saja, nggak ada masalah, gitu. Nggak ada yang istimewa gitu, biasa-biasa saja. Tapi sebelum berangkat kayaknya ada apa. Jadi itu perasaan kan mempengaruhi. Kadang-kadang kita bisa kuat nggak makan gitu ya. Nah itu ya kadang-kadang pikiran, bisa kekhawatiran, bisa kecemasan. Jadi bukan dia kambuh kan. Jadi pencernaannya ditekan lagi, menjadi lemah lagi dikarenakan emosi tadi. Entah itu banyak pikiran. Misalkan saya lagi kejar tayang nih, saya lagi ngetik kejar tayang. Oh ini saya harus jadi buku ini dalam seminggu ini gitu kan. Jadi buku ini nih, jadi buku ini. Sementara yang ini juga belum. Ya sementara jadwal saya membaca juga saya ini jadwalnya membaca, bukan jadwalnya ngetik, tetap harus membaca gitu kan. Saya punya jadwal kan. Ini jadwal saya membaca. Walaupun kebutuhan ngetik itu ngetik. Akhirnya kan bisa ya kalau sampai jam 9 kan namanya lembur kalau saya. Sampai jam 9 ngetik itu namanya lembur. Jadi padahal waktu dari jadwal membaca nggak boleh dikurangi dengan jadwal ngetik gitu ya. Kecuali membaca sambil ngetik. Wah itu pernah juga begitu ya. Artinya yang ya sudahlah saya membaca yang saya ketik, akhirnya begitu kan. Tapi kan ada buku yang sudah dijadwal kan. Ini buku ini harus halaman sekian. Hari ini itu saya harus menyelesaikan buku ini halaman sekian. Ini kan repot jadinya. Nah itu kalau begitu itu kerasa. Jadi begitu, ini kalau kayak gini saya bilang sama istri, siap coba makannya pakai soto sop gitu ya. Sop kasih kol. Oh itu kerasa itu. Ya kan? Tapi kalau lagi baik-baik saja semua, ketika sudah selesai tinggal jadwal yang biasa-biasa saja gitu ya. Ya kayak gini misalkan
udah bikin buku gitu, tebel gitu ya, acara apapun ada di sini gitu kan, kita udah bikin, udah enjoy itu. Atau buku kurikulum sudah pada selesai, udah enjoy itu kan. Mau makan kol nggak ada masalah, semangkok kol semuanya juga nggak ada masalah. Jadi kalau saya pribadi begitu. Jadi bagaimana pencernaan lemah? Karena pertama karena emosi tadi ya, kekhawatiran, kecemasan, kemudian pencernaan menjadi lemah. Ya kan? Makanan tidak tercerna karena pencernaan lemah. Pencernaan lemah karena ya kan, faktor pola tidur kah, kemudian pola pikir gitu ya. Karena pola pikir dan pola tidur bisa menyebabkan lemahnya pencernaan. Lemahnya pencernaan membuat dia tidak bisa mencerna purin, mencerna gula, mencerna lemak. Ya, hingga jadilah nanti entah itu diabetes, entah itu kolesterol, entah itu asam urat gitu kan. Jadi kalau boleh dibilang ini bukan kambuhan, tapi mengulang sesuatu kesalahan yang sudah pernah terjadi gitu ya. Jadi kayak keledai berarti dia jatuh ke lubang yang sama itu sebenarnya begitu. Karena itu tadi yang saya katakan, sudah tahu makan udang gatal tapi makan juga. Bisa enak gitu kan. Sudah tahu makan kol itu kakinya bengkak, nggak bisa jalan. Tapi kalau saya memang asik. Kadang-kadang saya memang suka begitu. Jadi ini saya sudah lama nggak sakit. Sudah lama nggak sakit. Jadi saya makan begitu. Karena kadang-kadang kalau pasien ngeluh kan saya bisa ngomong. Jadi kalau saya nggak sakit amat kan, kalau pasien ngeluh juga saya hatinya dibatu kan. Tapi kalau saya pernah sakit kan pernah merasakan. Setidaknya saya pernah tersentuh air pun semuanya menggigil gitu, demam gitu. Jadi saya suka banget kalau kayak gitu. Makanya istri saya kadang-kadang gimana sih Uto. Jadi sengaja kayak saya bukan sakit dibikin sendiri, bukan, tapi ingin merasakan saja kan. Jadi aku bengkak merah buat jalan aja susah, tapi tetap praktek. Jadi ketika orang mengeluh itu kan saya senyum, wah ini memang begini nih memang. Artinya saya juga pernah mengalami kesentuh air, demam, menggigil, kakinya bengkak. Tapi itu nikmatnya memang luar biasa. Karena itu tadi ya, kita kembali kadang-kadang ketika kita diberikan Allah ujian sakit itu, begitu nikmatnya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah itu kan. Ini nikmatnya seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah itu mesti kambuh? Jawabannya tidak mesti kambuh. Tergantung dari pola pikir kita, kemudian pola makan kita. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan kemudian Sinsi, ini asam urat. Ya, kalau secara klasik ini cirinya seperti apa Sinsi? Apakah setiap orang itu sama seperti yang Sinsi sebutkan tadi? Sinsi mengalami nyeri di kaki, ya, kemudian ada sebagian orang mungkin yang nyeri di punggung itu atau di pergelangan tangan itu, apa bisa dikategorikan sebagai asam urat secara klasik atau gimana? Saya mencatat beberapa, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi saya mencatat beberapa orang yang asam uratnya tinggi, kemudian kita kumpulkan, saya klasifikasikan. Kemudian di dalam pengobatan klasik itu, kemudian saya lakukan pemeriksaan. Yang pada intinya tadi saya menyimpulkan pekatan saya tadi. Artinya kadang-kadang saya pribadi ya, kadang-kadang makan ini sakit, kadang-kadang makan ini tidak sakit. Artinya sakit itu tidak bisa dibikin kita, karena walau bagaimanapun juga tetap Allah punya kehendak. Walaupun kita bikin sakit, kalau Allah nggak menghendaki maka tidak ya. Semua Allah punya kehendak dan itu wajib diimani. Khairihi wa syarihi, mau yang baik maupun yang buruk itu memang sudah kehendakan, sudah terjadi, memang sudah takdirnya yang demikian. Artinya kalau Allah tidak ridho ya tidak, Allah tidak ya tidak menghendaki itu tidak akan terjadi, karena walau bagaimana juga penyakit Allah yang turunkan. Dan ini nikmatnya, makanya harus nikmatnya di situ. Nah, saya berusaha membuat klasifikasi, walaupun sebenarnya kalau boleh dibilang sangat banyak ya, tapi karena kan waktu juga ya, jadi saya ingin menjelaskan ada beberapa poin. Saya tulis beberapa poin berkaitan dengan asam urat, ya, keluhan asam urat, kemudian saya lakukan pemeriksaan. Ini ada beberapa hal ya. Nanti saya sampaikan sampai jam 12 menit ya. Yang pertama adalah jenis asam urat yang didominasi oleh angin. Dalam pengobatan kami, angin itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kalau dia sifatnya tidak panas. Karena dia masuk ke dalam tubuh berarti dia memiliki sifat panas. Tetapi karena angin itu, meskipun sifat angin itu panas, ketika masuk ke dalam tubuh
Karena angin itu punya sifat persis seperti benalu. Jadi di mana dia bertempat dia akan hidup di situ. Kalau dia menetap di darah, maka dia akan akur dengan darah. Dia di dahak ya dia dahak. Kalau dia menempat di sesuatu yang panas, maka dia akan berubah menjadi panas. Kalau di tempat yang dingin dia akan berubah menjadi dingin. Gitu ya. Yang pertama adalah jenis angin yang mendominasi. Ciri-cirinya adalah asam urat plus diare yang ketika buang air besar makanannya tidak tercerna. Asam urat tapi dengan keluhan tambahan ketika makan buang air besar tidak tercerna. Ya, kemudian fesesnya berair dan sedikit. Ya, kemudian tidak menyukai angin. Jadi kena angin sedikit nyeri langsung ya. nyeri. Langsung nyeri, kena angin sedikit langsung nyeri. Kemudian terkadang ada tambahan sakit kepala. Begitu kena angin, kena AC, kepalanya sakit. Bukan cuma asam uratnya. Kemudian kepalanya berat. Ya, ada kalanya kulitnya gatal, hampir tak tertahankan. Ya. Ini berarti Dikarenakan angin. Ya, dikarenakan angin. Kemudian batuk ringan, ya, asam urat disertai dengan batuk ringan, disertai dengan kaku pada kulit wajah, kayaknya wajah kaku semua, dan nyeri di seluruh persendian. Asam uratnya seluruh sendi ya? Nyeri secara tiba-tiba, tiba-tiba nyeri. Atau yang paling lebih menonjol adalah nyerinya berpindah-pindah, kadang mata kaki dan kadang lutut kanan, kadang lutut kiri, kadang tangan gitu ya, dia berpindah-pindah. Kemudian kaki tangan dan tubuh kadang gemetar. Kemudian pagi suka bersin-bersin atau siang terutama pagi. Hidungnya mampet dengan suara yang berat dan tenggorokannya gatal. Ini berarti asam urat yang dominasinya angin. Ya, artinya timbunan, ya tetap timbunan purin, tetapi angin dari luar masuk, kemudian dia mendominasi. Karena ada angin dari luar masuk tapi tidak mendominasi, akan bersifat dingin atau bersifat panas. Kalau yang seperti yang saya ceritakan tentang saya tadi, angin masuk tapi dominan panas gitu ya. Tubuh kita yang mempengaruhi, karena angin itu akan terpengaruh kayak benalu dia, terpengaruh dengan kondisi tubuh kita. Kalau dia ya kan ada juga sesuatu yang datang dari luar kemudian ngikut, ya, ngikut tradisi yang ada di kita. Ada yang sesuatu datang dari luar kemudian mempengaruhi. Kayak Belanda datang mempengaruhi gitu kan. Kemudian ada yang datang kemudian ngikut. Ya udah terserah. Kemudian obatnya, bahan obat yang selain tadi yang tadi diresepkan, maka bisa menggunakan seledri, kemudian daging kelapa, kemudian daun bawang, masak diperbanyak daun bawang. Ini yang pertama. Yang kedua, asam urat yang disertai dengan, ketika pengecekan tetap asam urat ya. Dengan disertai nyeri perut. Kalau tadi buang air besar itu tidak tercerna makanannya, kalau ini perutnya nyeri. Dan sedikit berkeringat di cuaca yang panas. Sedikit panas, keringat. Habis makan panas, keringat banyak. Sedikit gerak, keringat banyak. Kesehariannya, walaupun dia tidak nyeri, asam uratnya tidak tinggi pun akan seperti itu. Atau tidak terlalu haus, berarti lebih menyukai minuman yang hangat, jadi tidak terlalu haus. Kemudian matanya basah berlebihan, kadang sering keluaran. Atau disertai dengan urin yang panjang banyak, kemudian bening, ya. Buang air kecilnya begitu. Atau disertai juga dengan dada yang dingin atau tangan dan kaki dingin. Dada dingin, kemudian tangan kaki dingin. Kemudian juga ada rasa dingin di tubuh, demam ya. Kemudian terjadi kontraksi tegang ya, urat, tendon dan otot. Kemudian ada juga disertai dengan batuk. Kemudian ketika muntah ada gelembung air, atau disertai juga dengan diare, dengan feses yang lengket dan berair. Kemudian tidak menyukai dingin, artinya air dingin dia minum dia menggigil, kena angin dingin dia nggak bisa, cenderungnya berjaket atau rompi gitu ya, atau sweater. Kemudian tangan dan kaki sangat dingin. Jadi tidurnya biasanya keringkel ya, pestol. Kemudian sakit kepala dengan nyeri di belakang leher. Di belakang leher. Kemudian menyukai minuman yang panas. Kemudian raut wajahnya pucat, nyeri parah di persendian. Ini asam urat yang seperti ini
ini berarti jenis dingin yang dominan. Jenis dingin yang dominan. Berarti angin masuk tapi dinginnya Dingin masih yang menguasai dominan. yang ada di sini. Enggak kayak penjajah Belanda enggak. Ya kan? Kemudian makanan yang bagus selain tadi. Makanan yang bagus adalah lada. Obat yang bagus misalkan seduh lada gitu. Jahe lada gitu ya. Wedang jahe dikasih lada gitu. Kemudian adas, jahe segar digeprek tambah lada kemudian seduh. Jadi kasih karena madu. itu dia dingin, maka Obatnya obat-obatnya yang pun yang hangat. hangat ya. Ya, karena dia dingin yang menghambat energi vital yang dari kolbu tadi ke arah organ. Jadi terjadi keluhan seperti itu. Maka hangat ini akan membuyarkan timbunan tadi. Kemudian jahe yang segar. Jahe segar. Kemudian ada kayu manis, kemudian boleh kencur. Ya, ini jenis obat-obatan yang masih makanan juga. Masih makanan. Bisa dikonsumsi untuk keseharian, entah itu kencur dikunyah, entah itu jahe lada digeprek kemudian diseduh diminum gitu ya, atau makan sup wortel dengan lada yang diperbanyak gitu ya, atau makan ikan ditambahi bumbu jahe. Ya, ini memiliki manfaat untuk jenis asam urat yang dingin dominan. Kemudian yang ketiga, jenis asam urat yang gejalanya disertai dengan nyeri perut, dengan perutnya yang bergolak. Tadi perut nyeri, ini nyerinya perut kemudian bergolak, ditambahi dengan diare juga. Kemudian buang air kecilnya tertahan, kayak nggak tuntas gitu ya. Kemudian mengejan diikuti dengan feses yang lengket dan keruh, susah buang air besarnya. Atau adanya nanah berair dari bisul yang terbuka, memang terkena bisul. Atau adanya cairan kuning dan lengket ya dari luka yang terbuka, atau pusing, atau eksim yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ini juga kadang-kadang disertai dengan tangan dan kaki yang lemah, 2 tangan atau 2 kaki lemah. Sakit kepala seperti kepalanya seperti kayak terbungkus gitu. Ya. Kemudian rasa berat di tubuh atau di bagian manapun di tubuh itu berat. Dan lebih suka minuman yang panas dan menyukai tidur dan rasa berat di tubuh. Jadi sukanya tidur. Ya, jadi mager, malas gerak. Iya, malas gerak gitu ya. Jadi pelok. Jadi pinginnya itu ya kegiatannya itu ya tidur. Yang indah bagi dia adalah kasur dan bantal gitu ya. Indah. Berat tubuhnya itu berat, bangun aja dah. Susah ya. Atau asam urat disertai dengan nyeri selalu di persendian dengan rasa berat di tubuh dan nyeri disertai juga nyeri di pinggang seperti duduk di air dengan rasa yang berat. Kemudian nyeri yang kebanyakan berawal dari daerah bawah tubuh, panggul ke bawah. Ya. Ini berarti jenis lembab yang dominan. Jadi ada jenis asam urat jenis angin dominan, asam urat jenis dingin dominan, asam urat jenis lembab dominan. Makanan obatnya selain tadi, ini kalau yang dimakan untuk orang-orang yang malas itu ikan gurame. Memang biasa tuh orang semua malas gerak makannya mintanya yang enak-enak gitu ya. Tapi nggak boleh tiap hari ya berat juga di kantong. Gurame mahal, 80.000 ya. Kemudian seledri gitu ya, sop gitu kan. Kemudian ada juga kedelai. Kemudian rebung. Ini makan makanan enak. Ya, bisa juga makan dengan rebung. Ya, kemudian juga sirip ikan hiu, kemudian sarang burung walet. Ya, tetapi bisa juga diganti dengan temulawak. Gitu. Kemudian kunyit kencur. Ini juga efektif digunakan. Tapi kalau ikan gurame di sup, itu kan enak juga. Ikan gurame di sup. Tapi jangan tiap hari. Ikan gurame di sup kasih seledri, ini enak. Karena nanti ada asam urat yang tidak boleh makan rebung. Ya. Ini asam urat yang boleh makan rebung. Ini jenisnya jenis lembab. Kemudian yang keempat, satu kali lagi ya kan, udah jam 12. Wah, nggak apa-apa dah, satu kali lagi. Masih ada beberapa, apa satu kali lagi nih. Kemudian asam urat disertai dengan nyeri di awal di persendian yang akut. Nyerinya terus. Kemudian sembelit. Urinya tertahan, adanya lendir kuning yang banyak lendir di tubuh. Kemudian bibir atau giginya kering. Asam urat disertai dengan pelepasan gas dari anus yang berbunyi. Brot. Dar-der-dor gitu ya. Banyak lendir,
Kan ada tuh orang yang buang angin bunyi, ada yang enggak kan? Iya. Ini pelepasan, bahasanya saya bikin sampan ya, pelepasan gas dari anus yang berbunyi. Udah terserah diterjemahin gimana. Dan itu bunyinya nyaring itu banyak dan itu nggak mesti kompak. Kemudian demam ringan, menyukai minuman yang dingin, nyeri di persendian tapi dia pindah-pindah. Ya. Nyeri di persendian dengan rasa yang panas terbakar. Ya. Kadang bengkak merah. Bengkak. Nyeri yang parah dengan ketidakmampuan untuk meregang atau menekuk persendian. Nekuk aja nggak bisa, apalagi sholat itu kalau nikmat banget itu. Jadi kakinya tetap biasa begitu. Sholatnya duduk di kursi kan, kayak Raja Fahad. Kemudian raut wajahnya merah, matanya merah, urinya merah, aliran pendek dari urin yang sedikit, fesesnya bau, sangat tidak sedap, haus dengan keinginan minum. Tapi ini penyertanya tuh nggak mesti semua loh ya, nggak mesti semua. Tenggorokan bengkak dan merah yang menghasilkan cairan yang bau, urin bau yang sangat tidak sedap. Ini namanya jenis asam urat yang dominan panas. Ya. Makanan, nah ini cocok banget tadi yang resep tadi itu sangat cocok banget. Tambahan lain buahnya bisa pisang, ya, kemudian bisa sayurnya jamur hitam, kemudian garam. Ini bayam bisa. Yang begini garam bisa. Biasanya kan asam urat nggak boleh bayam. Ini yang ini bisa. Kemudian stroberi, rebung, ya, mentimun. Ya, tapi kol nggak boleh. Kemudian teh disertai dengan daun peppermint. Ya. Itu 4 contoh ya. Asam urat ini buku-buku apa ya, hasil asam urat, kemudian di klasiknya apa sih, ini bermacam-macam. Kemudian saya menjadi dokumentasi gitu ya, menjadi dokumentasi. Jadi berdasarkan keluhan dan pemeriksaan dokter. Jadi boleh dibilang integrasi timur dan barat. Tapi tidak ada judul. Makanya terbitkan enggak. Demikian, ini 4 saja karena jamnya juga sudah lewat. Dan bermanfaat ya. Selanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang disampaikan, dan saatnya kita buka sesi tanya jawab Sensei. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Bapak. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya. Baik. Ini Johan di Jakarta. Ya, silakan Pak Johan. Begini Sensei, jadi Ana udah hampir 1 bulan ini ada keluhan telinga berdenging ya. Jadi kalau di googling itu tinnitus ya. Terus saya juga sudah 2 kali ke spesialis THT, udah diteropong, itu sisi bagian luarnya itu sebenarnya bersih. Jadi kemungkinan ada masalah di bagian tengah atau bagian dalam, dan tindakannya sudah dicuci ya dengan cairan NaCl 2 kali sehari, juga obat semprot. Tapi juga belum ada perubahan yang signifikan. Terus baru kemarin saya nyoba alternatif lain, saya coba akupuntur. Nah, itu memang baru 1 kali, itu juga kebetulan memang belum ada perubahan signifikan, karena memang mungkin bisa memerlukan beberapa kali kalau menurut yang terapis akupuntur. Ya. Itu Keluhannya masih sampai sekarang Bapak? Masih, jadi berdenging, dan ini saya nelpon dengan telinga kiri yang saya sedang bermasalah telinga kanan. Itu mohon saran dari Sensei Abu Muhammad mungkin terkait pengobatan timur dengan herbal atau bagaimana. Baik. Syukron barakallahu. Wafikum barakallah. Jazakallah khairan untuk Bapak yang telah bertanya. Silakan Sensei. Pertanyaan yang bagus dan saya ingin berusaha menjawab dengan bagus. Ya. Upayanya luar biasa bagus. Jadi sudah ke dokter, kemudian sudah ke akupunturis. Ya. Saya rasa boleh dibilang yang mengetahui kehadiran Bapak insya Allah lebih paham daripada saya yang jauh ya, jauh di mata, ya. Jauh di mata tapi dekat di hati. Artinya
percayalah bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, dan ketika kita sudah berobat dengan benar, tinggal satu saja yang kita lakukan, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun dia yang mengobati, entah dokter spesialis, entah akupunkturis spesialis, entah sinse spesialis, kalau Allah tidak menghendaki kesembuhan, belum menghendaki kesembuhannya belum. Karena seorang Nabi Ibrahim alaihissalam juga ketika sakit Allah yang menyembuhkan, apalagi kita. Jadi dan penting sekali ya berdoa, karena tapi lakukan doa itu bukan untuk mengatur ya Allah sembuhkan penyakit saya, itu jangan ngatur. Orang lagi ujian kok ngatur. Jadi kadang-kadang ada orang yang berdoanya kelihatannya ngatur banget ya. Saya udah nggak tahan banget, ya Allah tolong sembuhkan, tolong tapi ngatur. Doa ini ibadah ya, doa awal ibadah, doa ini ibadah. Jadi ketika doa ibadah ya kita lakukan saja, karena memang Allah menyuruh ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku dan saya aku ijabah. Urusan diijabah dan tidak itu bukan urusan kita kan, itu urusan Allah. Urusan kita adalah sebagai seorang hamba ya kita melakukan tugas kita sebagai seorang hamba, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikhtiar berusaha ya, sudah ke dokter, kemudian sudah ke sinse ya, ke akupunkturis gitu ya. Itu sudah usaha yang luar biasa. Kemudian tinggal usaha berdoa ya. Kemudian berbaik sangka kepada Allah dengan doa yang tidak mengatur tentunya, dan doanya hanya doa sebagai bentuk ibadah, peribadatan. Jadi kadang kalau Allah menghendaki ya sudah saatnya, karena sembuh ya, ujian itu sudah akan diangkat ya sembuh. Karena terkadang ada beberapa kebaikan yang perlu kita sakit, itu kadang-kadang kayak saya sendiri kadang-kadang perlu sakit, jujur aja begitu ya. Ini saya udah dari kecil tuh begitu ya, saya juga punya manhaj begitu. Jadi saya dari kecil, termasuk adik saya dari kecil itu begitu. Jadi kadang saya itu perlu sakit ya, apalagi kadang kami itu dulu waktu masih lulus SD itu masih tahu diajarin sama bapak, kadang-kadang saya kalau sakit itu sangat senang ya. Adik saya juga kalau sakit bangga, oh saya sakit, bangga banget kelihatannya, karena biasanya sakit itu di openi, di openi, Ada hikmahnya ya. dipelihara itu sih kan, ya nggak, Perhatian. iya perhatian gitu kan. Ada buah manggis gitu kan, kayaknya saya sakit, dia senang banget kayaknya kalau sakit. Kadang-kadang gitu ya. Jadi perlu juga lah kadang sekali-sekali agar hati kita tidak keras gitu ya, bahwasanya kita itu ternyata bisa sakit gitu kan. Kemudian upaya perlu ditempuh, upaya itu udah upaya yang bagus. Saya rasa Bapak tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak mengatur. Ini doa ya kalau memang Allah menghendaki kesembuhan, kita minta mudah-mudahan Allah sembuhkan. Karena nggak mungkin lah kemudian kita mengatakan oh telinga denging begini dan begitu, karena yang Bapak tempuh itu sudah luar biasa bagus gitu ya. Walaupun sebenarnya saya sudah beberapa kali melakukan penelitian tentang tinnitus. Jadi jujur ini ada satu yang saya belum melakukan penelitian, yakni biopsi seseorang yang punya benjolan kemudian dibiopsi. Saya belum melakukan. Jadi itu biasanya beberapa kali ketika kita ada orang yang punya benjolan dibiopsi, karena saya belum melakukan penelitian maka saya jujur saya nggak tahu gitu. Tapi kalau tinnitus itu saya udah punya data ya. Jadi beberapa orang tinnitus itu memiliki hal yang berbeda, seperti yang saya katakan tadi di asam urat. Ada yang dominan angin, ada yang dominan dingin, ada yang dominan lembab gitu ya. Dan tinnitus pun seperti itu, ada yang dominan kering, ada yang dominan lembab gitu ya. Dan nanti organnya juga meskipun yang paling pertama kali dituduh itu ginjal, seringnya selama ini kita kalau ada orang yang tinnitus, telinga berdenging atau bergemuruh atau apa, itu biasanya kita selama ini sih baru mengetahui ya hubungannya dengan ginjal saja, belum ke arah yang lain. Artinya kalaupun jantung panas, ginjal kering gitu ya. Kalaupun panas jantung melemah ya timbunan cairan di ginjal. Jadi ginjal itu ikut serta terus selama ini tuh
yang saya dapati setiap orang yang tinnitus itu ginjal ikut serta terus. Penting saya nasihatkan kepada antum adalah takut berlebih itu melukai energi vital ginjal. Jadi cepat habis energi vital ginjal itu dengan rasa takut cepat habis, sehingga dia tidak bisa menampung haror, cahaya dari bentuknya cahaya kalau dari kolbu, dari ruh bentuknya nur cahaya. Ya, kemudian ke kolbu sudah berbentuk haror, berbentuk panas seperti cahaya lampu. Kemudian sampai ke ginjal, tergantung ginjal ini mampu menerima apa tidak. Karena ada kalanya ada penghalang sehingga ginjal tidak bisa menerima energi vital dari jantung, dari kolbu. Atau ada kalanya kelemahan energi vital ginjal karena materi esensinya sedikit, penerimanya kurang, sehingga dia kurang bisa menguatkan organ yang menjadi tanggung jawabnya dia. Di antaranya ada telinga dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, semua panca indera itu berhubungan erat dengan kolbu. Karena semua panca indera itu tentaranya kolbu. Demikian kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Seperti mata yang jasusnya mata-matanya, telinga itu juru dengarnya, gitu ya. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, kekuatan organ menerima, mendapatkan harorah, atau kalau kata Ibnu Jauzinya mendapatkan cahaya. Harorahnya di dalam Ibnu Jauzi diumpamakan cahaya. Mendapatkan harorah, kalau dalam bahasa pengobatannya harorah. Tergantung organ tersebut mendapatkan harorah dari kolbu ini, tergantung penerimaan dia. Kalau dia esensinya cukup, dia bisa menerima. Artinya telinga itu ketika dia berdengingkah, kurang dengarkah, itu artinya harorah dari kolbu kurang. Nah, kurangnya ada dua kemungkinan. Adanya timbunan yang menghalangi, seperti inilah. Ini kan lampu nih, kita kehalang kan gelap juga kan. Kalau bahasa din syariatnya, ketika kita melakukan maksiat, itu kan menghalangi hidayah gitu ya. Menghalangi hidayah dari Allah SWT. Itulah pokoknya bahasanya begitu. Nah, kalau kita melakukan ada penghalang, ada tirai penghalang, maka harorah dari kolbu susah masuk. Atau memang organnya memang lemah di dalam menerima. Tell me apa ya? Telat. Kalau manusianya, kalau organ ginjalnya itu dia lemah karena nggak punya esensi. Telinganya kurang esensi sehingga menimbulkan seperti itu. Maka beberapa makanan, saya tidak mengatakan obat ya, karena obat tadi sudah ada dokter, sudah ada akupunktur di situ ya. Saya cuma menasihatkan agar pertama berdoa kepada Allah. Artinya ketika Allah mengendaki kesembuhan, mudah-mudahan lebih cepat gitu ya, dan kesembuhannya itu bermanfaat gitu ya. Kesembuhan yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan kesembuhan yang menjauhkan diri kepada Allah, karena nggak ada gunanya kita sehat tetapi jauh ya, tidak menunaikan kewajiban seorang hamba. Itu yang pertama. Kemudian bukan juga nasihat yang obat ya, tetapi juga tentang makanan minuman yang bisa menambah esensi bagi telinga. Di antaranya adalah kayak jus apel gitu, apel hijau. Itu bagus untuk esensi ya, sehingga bisa menampung energi dari kolbu. Tapi kalau memberikan jus apel itu baiknya dikasih anggur atau dikasih madu, ya, ini efektif. Kemudian tadi ya saya berkaitan dengan emosi, jangan takut, kurangi rasa takut, kurangi rasa kekhawatiran ya, kurangi rasa keterkejutan gitu ya. Jadi biasa saja, jangan heranan jadi orang gitu ya. Istilahnya apa ya? Jangan heranan itu, nggak heranan. Jadi ketika diberi kejutan pun yang nggak terkejut. Jadi jangan heranan, jangan jadi penakut gitu ya. Kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT, itu yang pertama tentunya, yang utama. Jangan gampang terkejut, jangan gampang takut. Kemudian makanan yang bisa dikonsumsi tadi kayak jus apel ya, kalau sayur ya kayak sayur itu apa yang jagung kecil namanya putren, apa bahasa Indonesianya, baby corn ya. Baby corn juga bukan bahasa Indonesia ya, apa itu kalau bahasa Indonesianya, jadi jagung anakan lah ya, yang kecil itu ya, entah itu di sop, entah itu di sayur asem gitu ya. Itu juga bagus
serambut-rambutnya, serambut-rambutnya. Atau minum teh rambut jagung itu juga bagus untuk esensi ginjal. Dan selebihnya obat dan terapi sudah dilakukan oleh terapi. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya, Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Johan yang berada di Jakarta. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung masih kami buka kesempatan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Wartoto di Kisaran Asahan. Kisaran Asahan, Sumatera Utara, Medan ya Pak? Ya, Iya, silakan Bapak. ini Pak, Hmm. Sensei Pak. Ini ada keluhan di sekitar, kalau orang Jawa di entong-entong itu Pak, di pundak, Bapak Medan apa Jawa, Pak? di sendi pundak. Ya. Ya. Kemudian Bapak. Bahu di bahu itu Pak. Mm-mm. Sendi siku sama bahu itu sering sakit Pak. Kalau tidur mereng ke kanan ke kiri, Mm-mm. nah itu kalau mau dilempangkan gitu nggak bisa gitu Pak. Sakit kali gitu. Itu masih sampai sekarang Pak? Iya masih sekarang sampai Mm-mm. Sensei. Baik. Kemudian Bapak. Itu apa Pak? Sensei obatnya apa? Yang bisa dimakan apa? Kepantangannya apa? Apakah makanan kepantangannya apa? Dan solusinya harus minum apa? Ataupun makan apa gitu Sensei. Baik. Jazakallahu khairan Sensei. Wa iyyakum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Iya, ini tadi orang Medan apa orang Jawa ya? Karena entong-entong itu orang Jawa, Pak. Mungkin Jawa Atau Trans. Jaka Kesuma. Puja Kesuma. Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Putra Sumatera. Jawa kelahiran Sumatera. Atau memang Kesumanya ya, Kesumanya. Kesuma. Kesumanya. Jadi di apa Belikat itu sering memang beberapa orang yang gampang keluhan karena masuk angin juga belikat gitu ya. Yang sering pegel itu juga belikat. Dan kalau dipijat enak itu berarti angin. Tapi kalau ditekan atau dipijat itu tekan itu nyeri, itu berarti adanya timbunan. Ya. Karena biasanya, makanya saya tidak membahas tentang asam urat yang ditekan enak, karena itu tidak dikategorikan. Saya belum menemukan. Ya. Adanya asam urat tuh kalau gini ya Dipegang nyeri gitu kan. langsung nyeri ya. Nyeri, nggak ada yang asam urat begitu dipegang enak, pencet lebih enak. Nah, itu bukan asam urat, itu namanya angin. Dan ini banyak sering ya, terutama entong-entong atau belikat atau sini mana nih bahu ya, bahu. Makanya pijat yang menurut saya paling nyaman itu ya pijatnya tukang cukur ya kan, dicukur kemudian pijat, sininya juga dipijat. Itu walaupun kita kayaknya sehat-sehat saja nggak masuk angin, itu habis dipijat itu kayaknya enak, pas. Padahal dia bukan ahli terapi pijat, tapi dia hanya menguasai memang titik-titik yang pas, tepat. Walaupun kadang-kadang tekanannya kurang karena kalau kita pegel banget tuh kan tekanannya kurang. Bagi orang yang suka ngetik begini sininya pegel kan, atau di entong-entongnya pegel. Dan memang yang lebih, kalau bapak-bapak itu yang lebih manjur itu kalau diinjak-injak, ya kan? Diinjak-injak anaknya, apa injak-injak istrinya. Biasanya begitu. Itu di Jawa seperti itu Pak, sering banget seperti itu. Ini angin namanya, entah itu kecapean ya. Beberapa orang dulu di Jawa sering kalau nggak diinjak-injak dikerok misalkan begitu ya. Tapi belakangan karena kerok itu tidak boleh, kemudian orang beralih ke pijat nanti tuh apa, dua lelaki itu tuman ya, ketagihan gitu ya, akhirnya diganti lagi sama kerok bekam kering itu ya. Kemudian tahun 2013 ada penelitian profesor dokter Didik Tamtomo, kemudian mengatakan kerokan itu bagus, kemudian orang mulai kerokan lagi gitu kan. Kemudian dikerokan, ini bagus semua terapi, entah itu
kerokan itu kalau dalam pengobatan Cina namanya kuasa, itu bagus juga. Itu juga bekam juga bagus itu ya, termasuk hal yang bagus juga. Kemudian yang diminum Bapak bisa menggunakan daun salam 3 lembar ditambah dengan 1 ibu jari kencur, rebus sampai mendidih 1 gelas sampai mendidih, kemudian minum, boleh ditambah dengan madu sesuai selera. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinse atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Bapak Hartoto yang berada di Kisaran, Sumatera Utara, Medan. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Kita awali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Assalamualaikum. Sinse, saya seorang pria yang sudah berumah tangga, berumur 36 tahun, bekerja di waktu malam, dan mempunyai keluhan di sekitar bawah mata sering timbul lingkaran hitam. Dan buang air kecil sering tidak tuntas, sering buang angin, dan mohon maaf, sering keluar kotoran sedikit dari buang angin tersebut. Apakah ini ada kaitannya dengan penyakit asam urat, dan apakah dominan sakit kalau gejalanya seperti yang disebutkan? Kalaupun ya, belum sampai kepada asam urat, tidur yang terlalu malam itu ya angin, dominan angin. Walaupun dalam Western medicine tidak ada orang sakit masuk angin, malah di dalam pengobatan tradisional itu hampir semuanya angin. Semua stroke juga dikasih nama angin, asam urat juga dikasih nama angin. Gak ada yang tidak ada angin ya. Jadi memang harus begitu. Ya, kalau dokter mengatakan masuk angin ya ini dokter nggak biasa gitu. Kalau pengobat tradisional itu nggak bilang masuk angin, ini juga berarti dia luar biasa. Pengobat tradisional kok nggak bilang masuk angin. Ya, bahkan ini masuk kategori yang gampang masuk angin, kelelahan karena kecapean. Karena tidur kemalaman, kurang tidur itu. Dan bahkan saya masih ingat ya, tahun 2007 itu ada tesis yang menulis di UGM tentang masuk angin dalam budaya Jawa. Jadi, pengobatan tradisional itu kayaknya lebih pas itu kalau dibilang budaya. Karena masuk angin itu udah budaya, pengobatannya pun budaya. Jadi kalau pemerintah memprogramkan pengobatan satu-satunya di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dokter, itu ya masuk akal ya, masuk. Karena pengobatan tradisional itu lebih pas ke arah budaya kesehatan. Jadi ini masuk angin ini masuk itu tadi, seorang yang tidurnya kemalaman itu sebuah ya budaya yang seperti itu ya, sakitnya sakit budaya juga gitu ya. Biasalah masuk angin ini kan. Karena orang begitu nggak ada yang kemudian aduh sakit parah banget masuk angin, nggak ada kan. Biasa masuk angin kan, itu kalimat biasanya itu kan bukan penyakit, karena memang kayak sebuah apa ya budaya. Jadi kerokan juga ya biasalah kerok, biasa dikerok, biasa dipijit. Kayak pijit pun kalau memang pijit tidak dikatakan sebagai pengobatan, sebagai budaya pijit itu pun ya biasa-biasa saja lah ya. Asal jangan ada plusnya, pijit biasa. Entah itu shiatsu, entah itu tuina, entah itu anmo, gitu ya. Ini ya namanya masuk angin, Pak. Maka saya agak menganjurkan kalau memang kayak gitu ya cara kerjanya. Kalau sekarang kan banyak orang yang kerja malam ya, namanya lembur ya. Kerjanya namanya bukan ya, namanya shift ya. Kerja shift tapi tidak shift. Ya. Kerjanya shift tapi tidak shift. Gampang masuk angin ya, mendingan ada 2 hal yang dilakukan. Pas malam hari sebelum masuk angin minum jahe gitu. Bawa jahe dari rumah itu kan dikeprek. Kemudian diseduh, kemudian diminum, kasih madu. Kalau kita sebenarnya itu budaya juga loh. Ini sudah budaya juga. Kalau kita ke Solo atau ke Jogja ada angkringan tuh, ya kan? Itu pasti mereka air panas itu, ya kan? Wedang ronde. Wedang. Kalau di sini ronde. Sana ada boleh jahe, boleh teh, boleh kopi, panas semua. Enggak ada panas. Itu panasnya panas bara gitu. Saya pernah tanya, bukan iseng, serius nih ya. Pak, kenapa kok pakai bara? Kenapa nggak pakai api? Kompor gas itu. Sebenarnya dia agak sedikit
termenung ya, tapi habis itu jawabnya agar mendidihnya rata. Jadi bingung juga ya, panas. Jadi kalau memang kita masak materi kayak ubi atau apa kan, saya bisa mikir ya panas rata itu. Ini air biar panasnya rata itu gimana ceritanya ini? Kalau air mendidih itu kan semua air Rata ya. rata di mana? saya suka begitu. Jadi karena bertanya itu biar punya ilmunya itu. Pak, kenapa harus pakai bara? Kenapa nggak pakai api aja kayak kompor? Wah, kalau pakai kompor kita mau sedikit. Kalau pakai kompor khawatirnya panasnya nggak rata, mendidihnya nggak rata. Jadi ini kan panasnya mendidihnya rata. Saya bengong gitu. Wah, ini ilmunya belum sampai saya. Beda makom gitu ya. Beda makom. Jangan dibilang salah, kita yang belum sampai kan. Beliau pakar angkringan, sudah tiap hari kita membantah. Oh, kualat, boleh. Nah, ini kan malam ya, iya nggak? Malam hari itu seperti itu. Jadi kalau memang budaya kita tidurnya kemalaman ya kayak tadi, kayak orang-orang yang angkringan tadi, jahe kah, ya, ronde kah, ya nggak? Bajigur kah, kemudian bandrek kah, gitu. Atau kalau semuanya tidak, ya kencur dikunyah, paling tidak ada sesuatu yang menghangati tubuh. Itu bangun pas malam hari sama pagi harinya, itu nggak penyakit serius, enggak, soalnya paling masuk angin. Dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, semua bermanfaat untuk penanya. Dan kedua, karena keterbatasan waktu yang ada, itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Sinsi, dan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol. Saya ingat ada nasihat dari guru saya ketika saya masih belajar, sebelum dilepas menjadi pengajar ya. Saya itu sempat menyampaikan beberapa nasihat, ada 200-an lebih nasihat. Salah satunya kalau nggak salah poin yang ke-94, beliau memberikan nasihat, rubama atoka famana'aka wa rubama mana'aka fa'atoka, kata beliau. Masih ingat betul nasihatnya, karena nggak disuruh keluar, nggak hafal nasihatnya, nggak lulus itu. Untung kalau murid saya nggak harus hafal, nggak apa-apa. Jadi kata beliau, boleh jadi atau mungkin saja rubama atau kafamanaka, mungkin saja Allah menahan kita, atau artinya tidak memberi doa kita, tidak menahan doa kita. Padahal pada hakikatnya Allah memberi. Ya. Atau sebaliknya, warubama fa'atoka wa mana'aka, mungkin juga Allah memberi kepada kita, padahal pada hakikatnya Allah itu sedang menahan kita. Maksudnya begini, terkadang ketika kita sakit misalkan, ini pasiennya, kita sakit, kemudian kelihatannya Allah menahan, kita udah mohon agar disembuhkan, kelihatannya Allah menahan doa kita, gak dijabah. Padahal doa kita saja insya Allah kalau ikhlas dan sesuai sunnah, karena syaratnya kan harus ikhlas, gak cuma asal doa ya. Syaratnya harus ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu gak bisa ditawar, sepakat semuanya. Doa itu harus ikhlas kepada Allah SWT dan didasari dengan rasa takwa, ketakwaan kita kepada Allah. Ini merupakan bentuk ibadah sesuai dengan sunnah. Ini kita berdoa kepada Allah, ya, kita lakukan berdoa. Ya. Kemudian kok belum, ini kok saya belum dia kabul. Kadang-kadang doa kita yang merupakan ibadah ini kita sudah dapat pahala, ya, sudah dapat pahala insya Allah. Kalau tadi sesuai ikhlas dan ittiba sunnah, itu yakinlah itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Itu yang satu. Dan boleh jadi kelihatannya memang seperti itu, tapi pada prinsipnya kita bertambah dekat kan. Justru Allah tidak menahan, justru Allah memberi kita agar kita dekat Allah, memberi kita untuk beribadah, memberikan kelapangan untuk beribadah itu. Lo istirahat kok, sakit istirahat kan?
Nah, kalau biasanya kerja ini kan boleh jadi dari situlah kita banyak baca Quran, banyak zikir itu kan. Ketika sakit kan istirahat. Ketika saya kecil itu suka sakit itu seperti itu, karena nggak diganggu gugat, ya kan? Seperti itu. Kita sholat, entah itu sholat wajib, sunnah rawatib, sholat malam, baca Quran gitu ya. Kemudian berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu boleh jadi kelihatannya ditahan, tapi sebenarnya justru ini pemberian yang sangat besar. Kapan lagi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Atau yang sebaliknya, terkadang kita kelihatannya diberi doa disembuhkan gitu kan. Begitu sembuh kita kerja lagi, aktif lagi. Tapi kalau setelah sembuh itu jauh dari Allah, sholatnya lupa gitu ya, subuhannya lupa gitu ya. Karena kerja terlalu malam sampai jam 2, subuhnya jam 7. Itu sebenarnya kelihatannya kita diberi oleh Allah ya. Dijabah oleh Allah, padahal kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menahan kita. Ada dikasih hambatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal perhatikannya, ketika kita berdoa, punya niat untuk berdoa, itu hidayah loh. Susah untuk orang itu bisa berdoa kepada Allah. Kalau nggak diberikan hidayah oleh Allah, itu kita nggak bisa berdoa kepada Allah. Itu artinya kita mau berdoa saja itu sudah pemberian Allah, sudah istimewa, sesuatu yang luar biasa. Dan bagi para pengobat, kalau pasiennya belum sembuh, begitu juga itu kan. Pasien saya kok belum sembuh-sembuh ya. Itu justru menambah seorang pengobat itu harus belajar lagi, menggali ilmu, karena ilmu Allah itu luas. Kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kemudian enak-enakan. Saya pernah, ini ada pengalaman satu kisah. Jadi dulu saya pernah ada yang ngeracik jamu. Itu ini cerita lama ya, jangan dihukumi. Dulu itu ya sukanya dengerin radio dangdut. Itu 3 bulan dia kerja. Itu nggak ada pasien yang sembuh gitu. Gitu ya. Habis itu begitu akhirnya enggak lagi. Barulah saya perhatian betul, karena saya sama adik saya amati betul. Artinya ketika kita sudah yakin kepada Allah, kemudian salah satu kru di antara kita ini ada yang agak menyimpang gitu ya, kapsulnya mengandung musik kali ya, saya juga nggak tahu itu ya, bubuk-bubuk jamunya itu kok ya berat gitu ya. Qadarullah 3 bulan tuh nggak ada yang sembuh gitu ya, pasien satu pun nggak ada yang sembuh. Ini kan aneh, 3 bulan tuh sekian orang loh menderita itu. Ada salah apa itu? Tapi kan akhirnya kita introspeksi diri gitu ya. Itu pengobat harus begitu, introspeksi diri lah, dekat karena yang menyembuhkan kan Allah. Jangan enak-enakan, ini obat sudah pas nih, harus sembuh. Harus enak aja, saya enggak harus. Siapa yang mengharuskan? Karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasnya kalau dalam Sahih Muslim, kata Imam Muslim, pasnya obat, dosis yang tepat sasaran mengenai penyakit, sembuh bismillah atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan sah-sah saja gitu kan. Maka kita harus introspeksi diri, terus mendekatkan diri kepada Allah ya. Bukan cuma para pasien, tapi pengobat pun harus demikian. Karena alimahu man alimah, jahilu man jahilah, harus tahu ilmunya, harus tepat dosisnya, tapi harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kesembuhan bagi para pasiennya kan gitu tuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.